Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaniar Ibtial SK Salam, NIM 123180088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Docker Network dan Docker Forum. Nah, pada presentasi kali ini saya juga akan mendemokan sedikit website sederhana yang berisikan CRUD atau create, read, update, dan juga delete, yang mana website-nya nanti akan dihubungkan dengan kontainer database menggunakan Docker Network. Sebelum memasuki presentasi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Docker Network sendiri, yaitu perangkat lunak yang memudahkan dalam proses penciptaan atau deploy dan menjalankan atau running aplikasi dengan menggunakan konsep Docker. Kontainer pada Docker memungkinkan developer membuat paket aplikasi dengan berbagai komponen yang dibutuhkan. Hal yang pertama yang dilakukan adalah kita akan mendownload dan instalasi WinSCP. Untuk mendownload aplikasi WinSCP ini, kita masuk ke halaman winscp.net, kemudian kita pilih yang download. Nah, untuk WinSCP sendiri, ini merupakan aplikasi yang berguna untuk transfer file antara Windows dengan Linux. Nah, tampilan WinSCP setelah kita install itu akan seperti ini. Nah, untuk Windows yang kiri ini merupakan data yang ada di dalam SAM dalam komputer atau laptop. Kemudian kita copy saja ke halaman Linux-nya yang akan digunakan menggunakan Docker nanti. Nah, di sini saya sudah mengcopy folder yang bernama data, yang mana data ini merupakan folder yang berisikan mengenai detail dari WhatsApp dan juga mengandung database dari websitenya itu sendiri. Setelah itu kita buka aplikasi virtual machine yaitu VMware Workstation. Kemudian kita power on kan Ubuntu ini yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita akan melakukan login akun. Di sini saya menggunakan akun teman saya yaitu Nabila PLNK. Kemudian masukkan password. Dan tunggu hingga proses selesai. Nah, di sini kita sudah mengetahui IP address dari laptop kita. Setelah itu kita membuka putih configuration yang mana hostname atau IP address-nya ini kita isikan menggunakan IP address yang telah kita ketahui pada VMware tadi, yaitu 192.168.174.128. Nah, IP ini sendiri itu digunakan untuk nanti ketika kita akan mengakses website kita. Kemudian kita open. Nah, dari login pada putih configuration tadi, kita setelah melakukan login dengan menggunakan username dan juga password. Kemudian di sini saya akan langsung membuat image dengan melakukan konfigurasi aplikasi PHP dan juga Apache. Nah, membuat image itu setelah kita mengcopy file tadi pada aplikasi WinSCP, kita akan mengecek dulu apakah sudah terinstall atau belum dengan cara ls la. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat kontainer network dan memasukkan port yang kosong di laptop untuk website yang dibuat. Jadi untuk membuat networknya itu sendiri kita menggunakan
sudo docker network create nama network, misalkan datanet. Nah, di sini diberitahukan bahwa network dengan nama datanet ini sudah tersedia, yang mana tadi saya sudah melakukan percobaan dengan menggunakan datanet. Kemudian kita akan mengakses data tersebut yang telah saya buat tadi itu dengan cara kita akan membuat dengan cara cd data. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita sudah mengakses dari folder data tadi. Nah, untuk mengetahuinya, kita melakukan ls lagi atau list file. Jadi kita mengetahui apa aja sih yang ada di dalam folder data tadi, yang mana itu ada data add.php, kemudian ada file config.php, data SQL, delete.php, dan lain-lain. Kemudian kita akan membuka indeks atau beranda dari websitenya itu dengan cara nano index.php. Nah, kemudian itu yang terlihat. Setelah itu kita kembali lagi. Setelah itu kita akan melakukan demonstrasi terhadap website yang kita buat. Nah, setelah itu saya akan melakukan demonstrasi terhadap website sederhana yang telah saya buat, yaitu dengan cara memasukkan IP address ke alamat website ini diikuti dengan port yang telah kita input pada saat konfigurasi di Putri tadi. Nah, untuk tampilannya ini sangat sederhana, tetapi di sini berisikan CRUD atau create, kemudian read untuk tampilan ini, kemudian update itu kita menggunakan menu edit dan juga delete. Nah, untuk yang pertama kita akan mencoba menambahkan atau create new member. Nah, untuk ID-nya tadi itu kita menggunakan auto increment, jadi kita tidak perlu menginputkan lagi. Misalkan ini kita berikan nama Isnaniar SK, kemudian emailnya sk@gmail.com, dan untuk mobilenya atau nomor handphone kita kosongi dulu karena nanti kita akan mencoba update. Nah, setelah kita menginputkan tanda bahwa kita berhasil input itu kita menambahkan pesan yaitu user edit successfully. Kemudian kita akan melihat view user untuk melihat ringkasannya. Nah, di sini kemudian saya akan menjelaskan mengenai menu edit di sini. Nah, kita tambahkan nomor handphone, kemudian kita update. Nah, di sini sudah terupdate. Nah, untuk tampilan ini termasuk dengan menu read. Kemudian yang terakhir yaitu delete. Nah, setelah melakukan demonstrasi terhadap website, nah di sini saya akan mencoba tidak koneksikan database dengan website atau bahasa lainnya yaitu menghapus database pada website dengan cara sudo docker stop datadb. Datadb ini nama database yang telah kita buat tadi. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan mengetikkan sudo
docker rm data dw. Nah, perintah sudo docker stop tadi itu untuk menghentikan database yang terhubung pada website kita atau aplikasi kita, sedangkan perintah rm itu untuk menghilangkan database dari aplikasi kita. Setelah menghentikan database dan juga menghilangkan database tadi, kita refresh kembali, maka yang terjadi adalah hasilnya adalah error karena database yang telah kita hubungkan dari network tadi ke website kita sudah hentikan dan juga kita hilangkan. Nah, hasil dari error ini itu membuktikan bahwa website yang kita punya dan juga implementasi dari Docker itu persisten. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.